Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada kesempatan yang mulia ini dipertemukan di dalam majlis Sirah Nabawiyah untuk kita mengkaji lembaran demi lembaran di dalam perjalanan kehidupan manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas di pertemuan sebelumnya tentang peristiwa syakhus sadr atau dibelahnya dada Rasulullah alaihi assalatu wassalam, dan itu membuat Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir, takut jangan sampai ada sesuatu yang menimpa Rasulullah, hingga akhirnya beliau yaitu Halimah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibu beliau yaitu Aminah. Maka kita melanjutkan pada titik di mana Rasulullah kembali kepada ibu beliau setelah dirawat, dibina, atau tinggal bersama dengan Halimah Sa'diyah hingga akhirnya Rasulullah kembali kepada ibunya pada saat beliau berumur 5 tahun. Ya, sebagaimana perkataan dari suami Halimah yaitu Al-Haris, di mana beliau mengatakan kepada Halimah, "Ya Halimah, laqad khashitu an yakuna hadzal ghulam qad usiba, fa alhiqi bi ahlihi qabla an yadhhara dzalika bihi." Ya, kata suami dari Halimah, "Wahai Halimah, sungguh aku khawatir, takut ada sesuatu yang menimpa anak ini. Maka kembalikanlah ia kepada keluarganya sebelum sesuatu yang menimpanya itu terlihat jelas." Maka Halimah mengatakan, "Fahtamalnahu faqadimna bihi ala ummih." Maka kami pun membawanya dan membawa beliau kepada ibunya. Ya, dan itu telah kita ceritakan di pertemuan yang lalu, ya, di mana ibunya mengatakan kepada Halimah, "Kalla wallahi ma lisyaitan alaihi min sabil wa inna li ibni la sya'nan da'ihi anki." Ya, jadi kata Aminah kepada Halimah untuk menenangkan hatinya, ya, sekali-kali tidak. Ya, sesungguhnya syaitan tidak akan sanggup memberikan pengaruhnya atau mendatangkan kerusakan kepada anak ini, dan saya berharap bahwa anak ini nantinya akan memiliki kedudukan yang istimewa di tengah-tengah manusia, maka biarkanlah dia bersamaku. Akhirnya Halimah pun berpisah dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah kembali kepada ibunya. Dan kemudian berjalanlah waktu hingga Rasulullah menginjak umur ke-6-nya, yaitu ke-6 tahunnya. Pada saat itu Rasulullah dibawa oleh ibunya untuk berkunjung ke kota Madinah, berkunjung ke sana keluarga, kerabat yang ada di sana, terutama dari keluarga Abdul Muttalib, berkunjung berziarah seperti biasa. Kemudian
setelah kunjungan tersebut, Aminah pun kembali menuju ke kota Mekkah. Akan tetapi di perjalanan beliau sakit, lalu kemudian meninggal. Lalu kemudian ibu dari Rasulullah ini pun dikuburkan di tempat yang dinamakan dengan Al-Abwa. Adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, "Tsumma tuwfiyat ummuhu Aminah wa lahu min al-umr 6 sinin." Adapun Rasulullah, ibunya wafat pada saat beliau berusia 6 tahun. Dan ini juga perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, la khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang wafatnya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat antara Mekkah dan Madinah yang dinamakan dengan Al-Abwa. Al-Abwa. Adapun Ibnu Qayyim, beliau berpendapat bahwa umur Rasulullah pada saat ibu beliau meninggal adalah 7 tahun. Jadi ada perbedaan. Yang satunya mengatakan 6 tahun, yang satunya mengatakan 7 tahun. Maka setelah Rasulullah SAW kehilangan ibunya, dan Rasulullah menceritakan ketika beliau telah diangkat menjadi nabi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menziarahi kuburan ibunya. Fabaka, maka Rasulullah pun pulang dalam keadaan menangis. Wa abka man haulahu, dan membuat juga sahabat-sahabat yang melihat kepada Rasulullah menangis pun ikut menangis melihat Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Aku beristighfar, aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun kepada ibuku atau untuk ibuku. Falam ya'zan li, dan Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Wasta'zantuhu an azura qabraha fa'adhina li, dan aku setelahnya meminta izin untuk diperbolehkan menziarahi kuburan ibuku. Fa'adhina li, maka Allah pun mengizinkanku untuk hal tersebut. Dan juga di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Buraidah bin Husayb, beliau mengatakan, adalah dulu kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ma'ahu qaribun min alfi raqbin, dan pada saat itu jumlah kami ada 1000 orang. Fa shalla rak'ataini, kemudian Rasulullah pun salat 2 rakaat. Thumma aqbala alaina biwajhihi, kemudian beliau setelah salat 2 rakaat, beliau berbalik badan menghadap kepada kami. Wa ainahu tazrifan, dalam keadaan kedua mata Rasulullah telah berderai air mata, telah menangis. Faqama ilaihi Umar ibn al-Khattab, maka berdirilah Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, fafaddahu bil abi wal berusaha membuat Rasulullah tenang. Dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma laka, wahai Rasulullah, apa yang terjadi kepadamu? Maka Rasulullah pun mengatakan sabda beliau yang disebutkan yang tadi, bahwa istazantu ila rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li, aku meminta izin kepada Allah untuk diberikan izin meminta ampun, beristighfar kepada Allah untuk ibuku. Falam ya'zan li, dan Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Fadama'at aynaya rahmatan laha minan nar, maka kedua mataku pun menangis merasa kasihan kepada ibuku. Hal ini dibahas oleh para ulama tentang permasalahan bagaimanakah kedudukan bapak dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka mati atau wafat dalam keadaan musyrik ataukah tidak? Ada 2 pendapat dari kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan iya,
bahwasanya bapak dan ibu Rasulullah beserta kakeknya juga yaitu Abdul Muttalib, beserta paman Rasulullah juga yaitu Abu Talib, yang mereka wafat dalam keadaan mereka musyrik. Ya, karena pada saat itu ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya masih tersebar yang dinamakan dengan ad-diyanatu al-hanifiyah, yaitu agama yang lurus. Yaitu agama yang lurus. Apa dalilnya? Hadis yang telah kita sebutkan barusan tentang ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua adalah ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada saat itu Rasulullah telah menjadi nabi. Pemuda ini atau orang ini datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Maka Rasulullah menjawab, "Abuka finnar." Bapakmu di neraka karena ia mati dalam keadaan jahiliyah. Maka lelaki ini pun pergi dalam keadaan bersedih. Lantas kemudian Rasulullah memanggilnya kembali, lalu kemudian mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Ya, sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada di neraka. Ya, untuk menghibur sahabat tersebut. Dan ya, jika kita kembali kepada pendapat yang pertama, ini adalah dalil yang mereka pegang bahwasanya ya bapak dan ibu Rasulullah wafat dalam keadaan musyrik. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir dan yang lain sebagainya. Mayoritas ulama berpegang dengan pendapat ini. Pendapat yang kedua, ya ini pendapat yang dipegang oleh ahli tafsir, yaitu Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Bahkan beliau sampai membuat beberapa kitab ya yang dimana isinya adalah membantah perkataan dari pendapat yang pertama. Ya, dan beliau mengatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu masuk dalam kategori ahlu al-fatrah. Itu orang-orang yang hidup di dalam masa kekosongan kenabian, sehingga nantinya di akhirat mereka berdua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka akan lolos dari ujian tersebut dan mereka akan dimasukkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. Ada pendapat yang ketiga, tetapi ini pendapat yang sangat lemah. Itu pendapat yang mengatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah SAW itu dihidupkan kembali pada masa ketika Nabi SAW telah menjadi Nabi. Lalu kemudian ya mereka beriman kepada Rasulullah, lalu kemudian mereka diwafatkan kembali. Tetapi pendapat ketiga ini adalah pendapat yang sangat lemah. Kesimpulannya adalah para ulama mengatakan bahwa tidak perlu bagi seorang muslim untuk memperbanyak membahas tentang permasalahan ini. Permasalahan tentang bagaimanakah status kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari membahas hal ini tidak melahirkan amalan. Ya, tidak ada amalan yang dilahirkan darinya. Ya, tidak membuat seseorang semakin rajin di dalam beribadah dan sebagainya, kecuali ia mendapatkan hikmah bahwasanya hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak beliau ya adalah musuh dari dakwah beliau sendiri. Kita melihat Nabi Nuh alaihissalam yang memusuhi dakwah beliau, yang menjadi orang yang paling membangkang terhadap dakwah beliau adalah anak beliau sendiri. Ya, di detik-detik terakhir ketika Nabi Nuh hendak menyelamatkan anaknya, ya, sampai Allah menenggelamkannya, Nabi Nuh mengatakan, "Irkam ma'ana." Ya, datanglah kepada kami, bergabunglah bersama kami di atas bahtera ini agar engkau tidak tenggelam. Ya, tetapi anaknya tetap memilih jalan kekufuran hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya anakmu itu adalah bukan termasuk dari amalan saleh. Ya, dan Nabi Lut alaihissalam, istri beliau yang menjadi sebab tersebarnya berita bahwasanya ya ada tamunya Nabi Lut ya dari kalangan orang-orang yang tampan. Ya, sampai orang-orang pun datang kepada Nabi Lut alaihissalam untuk meminta orang tersebut diserahkan kepada mereka. Ya, padahal orang tersebut adalah malaikat yang sedang berwujud ya dalam wujud manusia. Ya, merupakan hikmah bagi kita semua. Ya, Abu Talib ya tidak ada manusia ya yang paling berjasa di zaman Rasulullah SAW di masa awal keislaman di dalam membantu dakwah Nabi kecuali dua orang. Yang pertama adalah Abu Talib, yang kedua adalah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah istri Rasulullah SAW
yang membantu Rasulullah di dalam urusan kebutuhan beliau, logistik beliau, harta beliau. Ya, adapun Abu Talib melindungi Rasulullah SAW dari ancaman pembunuhan, ancaman pengasingan dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya yang terjadi adalah perbedaan yang sangat besar antara Khadijah dengan Abu Talib. Padahal Abu Talib melihat mukjizat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, tetapi di dalam akhir kehidupan beliau, beliau pun tidak memeluk Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibu Rasulullah telah wafat, berpindahlah pengasuhan Rasulullah SAW kepada kakeknya kembali, yaitu Abdul Al-Muttalib. Dan kita telah menyebutkan banyak hal yang berkaitan dengan betapa besarnya kecintaan Abdul Muttalib kepada Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, suatu ketika di zaman jahiliyah, saat Rasulullah masih kecil, Abdul Muttalib mengutus Rasulullah SAW untuk mencari untanya yang hilang. Tetapi dalam batas waktu yang cukup lama, Rasulullah tidak kembali. Hingga akhirnya Abdul Muttalib pun tawaf mengitari Ka'bah sambil menyebutkan perkataan-perkataan yang mengandung kesedihan yang luar biasa, dan mengandung penyesalan yang luar biasa. Kiranya dia tidak mengirim Rasulullah SAW untuk mencari unta tersebut. Maka ketika Rasulullah kembali setelah mencari unta tersebut, Abdul Muttalib pun menunjukkan betapa besarnya kecintaan beliau, tidak pernah lagi sekalipun mengutus Rasulullah SAW untuk mencari untanya. Salah satu hal yang menunjukkan betapa besarnya kecintaan Abdul Muttalib juga adalah bahwa Abdul Muttalib itu memiliki permadani atau tikar yang dikhususkan dan boleh diduduki hanya Abdul Muttalib yang boleh duduk di atas permadani atau tikar tersebut. Maka suatu ketika Abdul Muttalib terlambat datang dan anak-anaknya telah berkumpul di sekitar tikar tersebut, dan tidak ada yang berani menginjakkan kakinya di atas tikar itu sampai datang Rasulullah SAW, lalu kemudian naik ke atasnya, lalu kemudian duduk di atasnya. Maka salah satu dari paman Rasulullah, yaitu anak dari Abdul Muttalib, mencoba untuk menariknya dan membawa dia keluar dari tikar tersebut. Sampai akhirnya Abdul Muttalib melihat itu dan kemudian mengatakan, "Da'u ibni yajlis, fallahi inna lahu lasya'nan." Tinggalkan anak saya. Dia bahkan menamakan Rasulullah anaknya, dan bukan cucunya. Tinggalkan anak saya, biarkan dia duduk. Fallahi inna lahu lasya'nan. Sungguh demi Allah dia akan mendapatkan posisi yang luar biasa agungnya. Thumma yujlisuhu ma'ahu 'ala al-firash wa yamsah dhahrahu bi yadihi wa yasurru ma yarahu ma yasna'. Kemudian Abdul Muttalib pun mendudukkannya di atas tikar tersebut dan mengusap punggung Rasulullah SAW dengan tangannya, dan itu membuat Abdul Muttalib bahagia. Kemudian ketika Rasulullah menginjak umur 8 tahunnya, pada saat itu wafatlah kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Tsumma kana fi kafalati jaddi Abdul Muttalib ila an tuwfiya wa lahu min al-umri 8 sinin." Kemudian Rasulullah berpindah asuh kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib sampai beliau berumur 8 tahun dan kakek beliau wafat. Dan itu juga perkataan atau pendapat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala jami'an. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun berpindah pengasuhan kepada paman beliau yaitu Abu Talib. Dan Abu Talib pun ini mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang luar biasa. Apa sebabnya? Karena Abu Talib dan Abdullah, yaitu ayah Rasulullah SAW, ini adalah saudara kandung sebapak dan seibu. Jadi bapaknya Abdul Muttalib dan ibunya yaitu Fatimah binti Amr binti Auf. Ini Abdullah dan Abu Talib
saudara sebapak dan seibu. Maka akhirnya ya Abu Talib pun mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abu Talib kondisi ya perekonomiannya, kondisi keuangannya ya, dalam keadaan di bawah ya, dalam keadaan yang lemah. Hingga akhirnya membuat beliau ya harus membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam untuk menemani Rasulullah dan mengajarkan kepada Rasulullah bagaimana caranya berdagang. Ya, sekalian dia juga mencari nafkah karena ya ada Rasulullah yang harus ia hidupi. Maka akhirnya ya beliau pun ya yaitu Abu Talib pergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya Abu Musa al-Asy'ari sahabat ini mengatakan, kharaja Abu Talib ila Syam wa kharaja ma'ahu an-nabiy fi asyakhin min Quraisy. Ya, suatu hari Rasulullah pergi bersama dengan Abu Talib ke negeri Syam, bersama pula dengan para pembesar Quraisy pada saat itu. Falamma asyrafu 'ala ar-rahib, ketika mereka sampai di sebuah tempat ya di depan rumah atau tempat tinggal seorang rahib. Rahib itu adalah ahli ibadah atau pendeta yang bernama Buhairah. Ya, habatu fahallu rihalahum. Mereka beristirahat di dekat rumah dari Buhairah ini, ya orang ini, pendeta ini. Fa kharaja ilaihim ar-rahib. Ya, maka pendeta ini atau ahli ibadah ini ya, di agama Nasrani itu dinamakan ahli ibadah, di agama Nasrani dinamakan ar-rahib. Ya. Ya, maka rahib ini atau Buhairah ini keluar bertemu dengan mereka. Ya, dan sebelumnya wa kana qabla dzalika yamurruna bihi fala yakhruju ilaihim. Padahal ya, di tahun-tahun sebelumnya atau di perjalanan-perjalanan sebelumnya mereka selalu singgah di tempat itu, tetapi Buhairah ini tidak pernah keluar dari rumahnya dan bertemu dengan mereka. Ya. Maka wala qala wa hum yahulluna rihalahum faja'ala yatakhallaluhum ar-rahib hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Buhairah ini keluar dari rumahnya lalu kemudian ya memegang tangan Rasulullah SAW lalu kemudian mengatakan hadza sayyidul alamin, ini ya anak ini adalah pemimpin dari seluruh alam semesta. Hadza rasul rabbil alamin, anak ini adalah utusan dari Rabbul alamin, dari Rabb semesta ini. Yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin, Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka pada saat itu orang-orang pun bertanya kepada Buhairah ini, ma ilmuka, apa yang membuat engkau mengucapkan perkataanmu? Ya, dari mana ilmu tersebut? Maka ia mengatakan, innakum hina asyraftum minal aqabah, sesungguhnya ketika kalian ya datang dari arah al-aqabah, gunung tersebut, lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan, saya melihat bahwa tidak ada pohon ataupun batu yang kalian lewati kecuali semua itu bersujud di hadapan manusia ini. Wala yasjudani illa li nabi, dan kedua ya makhluk ini yaitu pohon dan batu tersebut tidak mungkin bersujud kecuali hanya kepada seorang nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatam an-nubuwah asfala min udruf, dan saya pun semakin yakin ketika saya melihat tanda kenabian atau stempel kenabian yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besarnya sebesar ya udruf. Ya udruf ini disebutkan di sini seperti telur burung apa lagi ya, merpati ya, burung merpati ya. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan ya. Summa raja'a fasana'a lahum ta'aman. Kemudian ya Buhairah ini kembali masuk ke dalam rumahnya lalu kemudian menyiapkan makanan dan ya mempersilahkan rombongan Rasulullah SAW pun ikut makan. Ketika ya Buhairah mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya, ternyata Rasulullah SAW ini diperintahkan oleh paman beliau untuk menjaga hewan mereka ya, atau hewan tunggangan mereka. Maka
Rasulullah pun dipanggil untuk masuk ke dalam rumah. Ketika Rasulullah berjalan ke rumah dari Buhairah ini, ya, fa aqbala wa alaihi ghamamatun tudhilluh. Ya, Rasulullah datang dalam keadaan ya awan itu mengikuti pergerakan Rasulullah. Ya, artinya beliau dinaungi oleh awan. Falamma dana minal qaum wajadahum qad sabaquhu ila fai'i syajarah. Ya, ketika Rasulullah semakin mendekat, ya, beliau pun terlihat duduk di bawah sebuah pohon. Falamma jalasa Rasulullah mala fai'u syajara alaihi. Ketika Rasulullah duduk di pohon tersebut, ranting pohon tersebut pun mendekat ke arah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dahannya. Ya, faqala Buhairah, "Unzuru ila fai'i syajara mala alaihi." Qala fa bainama huwa qa'im alaihi wa huwa yunashibuhum alla yadhhabu bihi ila Rum. Maka itu tanda-tanda yang dilihat oleh Buhairah, dan itu disebutkan mungkin di dalam kitab Injil, ya, sebelum terjadinya perubahan di dalam kitab Injil. Ya, maka Buhairah pun mengatakan kepada pamannya, ya, dan ya, rombongan tersebut, hendaknya kalian tidak melanjutkan perjalanan kalian menuju ke negeri Syam, karena negeri Syam pada saat itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Ya, kenapa Buhairah melarang mereka melanjutkan perjalanan? Ya, fa inna Roma in ra'awhu arafuhu bis-sifa fayaqtuluna. Seandainya ya engkau melanjutkan perjalanan ke Syam, maka orang-orang Romawi akan melihatnya dan mengenali anak ini dari sifat-sifatnya dan mengetahui bahwasanya anak ini adalah nabi yang diberitakan di dalam kitab suci mereka. Tetapi apa yang akan mereka lakukan? Fayaqtulunahu. Ya, mereka akan membunuh anak ini. Faltafata fa idza bi sab'atin qad aqbalu min ar-rum fastaqbalahum faqala ma jaa bikum. Maka ketika mereka ya melihat ke arah luar rumah, ternyata ya sudah ada 7 orang yang datang ya menuju kepada rumah tersebut, dan 7 orang ini adalah orang Romawi. Ya, maka Buhairah pun bertanya, mengapa kalian datang? Maka ketujuh orang ini mengatakan, ji'na anna hadzan nabiyya kharijun fi hadzal syahr falam yabqa tariqun illa bu'isa ilaihi bi unasin. Ya, ketujuh orang ini mengatakan, ya, kami diberikan kabar bahwa ya nabi yang disebutkan itu akan datang atau akan diutus, akan diutus. Ya, nabi itu akan melewati tempat ini di bulan ini, ya, di bulan ini. Falam yabqa tariqun illa bu'itsa ilaihi bi unas. Kata ketujuh orang ini dari bangsa Romawi ini mengatakan, ya tidaklah seluruh jalan-jalan yang ada di tempat ini kecuali ya telah diutus orang-orang untuk mencari nabi tersebut, ya, untuk berjaga-jaga jangan sampai hari ini nabi itu melewati jalan ini. Wa inna qad ukhbirna khabarahu fabu'ithna ila tariqika hadha faqala hal khalfakum ahadun wa huwa khairum minkum. Maka ya mereka mengatakan kepada Buhairah ini, kami pun diutus ke jalan ini untuk mencari tentang kabar tersebut. Ya, maka mereka bertanya, apakah ada orang ada orang di sisimu atau yang engkau temui? Qalu innama ukhbirna khabara ila tariqi hadha qala afara'aytum amran aradallahu an yaqdiya hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu. Pada intinya Buhairah tidak memberikan informasi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, hadis ini pun sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama sejarah. Ya, di antara mereka ada yang mensahihkan hadis ini. Ya, di antara mereka itu adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan Imam Al-Hakim dan muhaddis Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan di antara ya ulama pun ada yang melemahkan hadis ini, yaitu Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya. Kemudian akhirnya ya Rasulullah pun pulang. Ya, Rasulullah pun pulang beserta dengan paman-paman beliau. Ya, sesampai beliau di kota Mekkah, ya, dan keadaan Abu Talib pun ya masih sama. Ya, disebutkan bahwasanya kana Abu Talib la mala lahu. Ya, Abu Talib tidak punya harta. Ya, tidak punya harta yang cukup. Ya, maka ketika Rasulullah SAW kembali ke kota Mekkah, beliau berusaha mencari penghasilan. Ya, dengan cara
sebagaimana ya di dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam." Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali mereka semua pernah menggembala kambing. Maka para sahabat mengatakan, "Anta wala anta ya Rasulullah." Ya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Faqala, "Na'am." Iya. "Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Iya. Saya juga pernah menggembala kambing ya dengan upah ya beberapa keping uang ya dari penduduk Mekah. Ya, sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdah bin Hazn, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "Bu'itsa Musa wa huwa ra'i al-ghanam." Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi ya, dan dia pernah menggembala kambing. Wa bu'itsa Dawud wa huwa ra'i ghanam. Ya, begitu juga dengan Nabi Dawud alaihissalam. Ya, meskipun dia nabi, ia pernah bekerja sebagai penggembala kambing. Wa bu'istu ana wa ana ar'a ghanaman li ahli bi ajyad. Ya, dan saya pun seperti itu. Saya diutus menjadi nabi, ya, tetapi saya pernah menggembala kambing yang dimiliki oleh penduduk yang berada di daerah Ajyad. Ya, Ajyad di Makkah. Ya, mungkin Ajyad yang dimaksud ini ya Ajyad yang masih sama di Makkah. Apa hikmah mengapa Rasulullah SAW ya diberikan pekerjaan menggembala kambing atau bekerja ya dengan menggembala kambing? Salah satu di antaranya adalah untuk beliau alaihi assalatu wassalam ya sedari kecil berlatih ya, melatih mental beliau, melatih pikiran beliau, melatih ya jiwa beliau untuk sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan beban yang jauh lebih besar ya dibandingkan dengan hanya sekadar menggembala kambing. Ya, dan menggembala kambing adalah sesuatu yang sulit. Ya, berbeda dengan ya sapi ataukah unta ataukah hewan-hewan ternak yang lainnya. Ya, kalau hewan yang ternak yang lainnya itu ya satu yang diikat, maka niscaya yang lainnya itu akan mengikut di belakang ya hewan yang berada di depan itu. Ya, berbeda dengan kambing. Ya, mereka bercerai-berai dan mereka memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya, ada kambing yang sifatnya tenang, ada kambing yang sifatnya suka ya berkeliaran ke sana kemari. Dan ini merupakan pelajaran bagi Rasulullah SAW bahwasanya engkau akan menghadapi umat yang sifatnya sama dengan sifat ya kambing-kambing tersebut. Ya, ada yang akan menerima dakwahmu dengan mudah dan ada yang akan menolak dakwahmu, dan bahkan ada yang akan ya bukan hanya sekedar menolak dakwahmu, tetapi dia akan memerangimu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun yang memberikan jalan takdir kepada Rasulullah untuk menggembala kambing. Salah satu sifat yang paling utama ya dari pekerjaan ini adalah menumbuhkan sifat kesabaran. Dan Rasulullah SAW ya dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan, "Wa ma u'tiya 'abdun khairul lahu wa awsa' minas sabr." Dan seorang hamba jika dia diberikan ya pemberian anugerah oleh Allah, tidak ada yang jauh lebih berharga untuk dirinya ya dibandingkan dengan ketika ia diberikan kesabaran, yang dengan kesabaran tersebut ya ia menjalani amanah yang Allah berikan kepadanya. Dan juga di antara hikmah mengapa Rasulullah bekerja seperti ini adalah sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Rasulullah mengatakan, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'mala aw an ya'kula min amali yadihi." Bahwa tidak ada keadaan yang lebih mulia ya seseorang menghasilkan makanan untuk dirinya ya, memasukkan makanan ke dalam tubuhnya, kecuali dia memperoleh makanan tersebut dari hasil usahanya sendiri ya, dari hasil pekerjaannya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan Rasulullah mengatakan, dan adalah Nabi Dawud alaihissalam ya beliau makan dari hasil pekerjaan ya beliau, dari hasil tangan beliau ya. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang hendaknya ya dia tidak berpangku tangan, hendaknya dia mencari pekerjaan, hendaknya dia bekerja ya, hendaknya ia berusaha
hingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki tersebut kepadanya. Dan salah satu di antara hikmah mengapa Rasulullah bekerja sebagai penggembala kambing adalah untuk mengajarkan kepada Rasulullah tentang nilai-nilai kerendahan hati atau tawadu. Ya, Rasulullah menceritakan hal ini ya di zaman ketika beliau sudah menjadi nabi di hadapan para sahabat. Rasulullah ceritakan masa lalunya. Ya, saya dulu pernah bekerja sebagai penggembala kambing, dan Rasulullah tidak merasa malu dan tidak merasa rendah untuk menceritakan perjuangan Rasulullah SAW ketika beliau masih kecil. Ya, berbeda dengan orang yang Allah berikan pintu dunia kepadanya dan dia sukses setelah mungkin sebelumnya dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ya, ketika Allah memberikan ujian dunia kepadanya, ia menyombongkan dirinya, lalu tidak ingin lagi melihat bagaimana dia dulu kesusahan. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kenikmatan yang berupa diangkat darinya kesusahan tersebut, lalu kemudian diberikan kelapangan kepadanya. Rasulullah SAW ya tidak malu untuk menceritakan ya hal tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hingga akhirnya berlalulah ya bertahun-tahun lamanya sampai terjadi peristiwa Harbul Fijar, yaitu perang Al-Fijar. Ya, perang Al-Fijar di mana Rasulullah SAW pada saat itu berumur 15 tahun. Atau di dalam pendapat yang lain disebutkan Rasulullah berumur 20 tahun. Terjadilah peperangan ya Fijar yang terjadi antara suku Quraisy dan suku Qais. Ya, suku Quraisy dan suku Qais. Di mana peperangan ini pada awalnya dimenangkan oleh suku Qais. Ya, lalu kemudian pada akhirnya dimenangkan oleh suku Quraisy. Ya. Dan andil Rasulullah SAW pada peperangan ini yaitu mempersiapkan anak-anak panah untuk paman-paman beliau alaihi assalatu wassalam, atau mengumpulkan ya anak-anak panah tersebut. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ya di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah suka berperang ya demi hanya permasalahan yang sepele saja. Kemudian peristiwa selanjutnya juga yang terjadi adalah yaitu Hilfa Al-Fudul, perjanjian Al-Fudul. Ya. Perjanjian Al-Fudul ini terjadi ya dikarenakan sebab seseorang yang datang dari negeri Yaman menuju ke Mekah dengan membawa ya barang dagangannya. Lalu kemudian ia menjualkan barang dagangannya itu kepada ya seseorang yang bernama Al-As bin Wa'il. Ya, tetapi ketika telah diserahkan, Al-As bin Wa'il ini tidak mau membayar ya barang tersebut. Sampai akhirnya lelaki ini pun ya memanggil kepala-kepala suku, ya, menyebutkan nama-nama mereka ya satu persatu untuk memberikan pertolongan kepadanya, ya, meminta haknya untuk dibayarkan. Tetapi ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang ingin membantu lelaki ini. Maka ya, akhirnya seseorang dari paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat peristiwa kezaliman ini, ya, dan tidak ridha atas peristiwa kezaliman ini, ya, yaitu ya, paman Rasul yang bernama Zubair bin Abdul Al-Muttalib. Ya, maka beliau pun memanggil seluruh suku Hashim, ya, suku Hashim, suku Zuhra, dan suku Taim bin Murrah untuk mereka ya bermusyawarah tentang peristiwa ini, ya, dan membuat perjanjian ya jangan sampai peristiwa ini terjadi kembali, karena ia akan ya merusak nama kita ya di luar sana. Ya, orang-orang tidak akan lagi datang kepada kita, ya, dan kehormatan dari Ka'bah pun akan akan hilang di tengah-tengah masyarakat. Maka akhirnya mereka pun membuat perjanjian yang dinamakan dengan Hilfa Al-Fudul, itu perjanjian Al-Fudul. Ya, Al-Fudul itu berasal dari kata Al-Fadl, jamak dari kata Al-Fadl yang berarti kebaikan-kebaikan. Ya, betul, karena isi perjanjiannya adalah untuk membantu setiap orang yang datang ke Mekah dalam keadaan dia terzalimi.
ya, dan harus dibantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ikut menyaksikan peristiwa tersebut, ya, perjanjian tersebut ketika disepakati. Ya, beliau mengatakan di dalam hadisnya, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan law du'itu bihi fil Islam la ajabtu. Ya, saya menyaksikan peristiwa itu di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Ya, di rumahnya Abdullah bin Jud'an ini perjanjian ini dibuat. Ya, aku menyaksikan peristiwa tersebut, lau du'itu bihi fil islami la ajabtu. Seandainya ya peristiwa atau perjanjian itu dibuat di zaman Islam, ketika Islam sudah ada, maka sungguh aku pun akan datang dan menyaksikan ya perjanjian tersebut dibuat. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlalulah waktu hingga beliau menginjak umur ke-25-nya. Ya, dan di umur inilah ya cikal bakal perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan awal peristiwa tersebut ya, di dalam riwayat disebutkan bahwa suatu ketika seorang pendeta Yahudi ya melewati sekumpulan wanita-wanita Quraisy atau wanita-wanita Mekkah yang sedang berkumpul dan ya berbicara, bercengkrama di antara mereka. Maka orang Yahudi ini, ya, pendeta Yahudi ini mengatakan, sungguh akan diutus seorang nabi dari bangsa ini atau dari tempat ini. Ya, sekiranya kalian mendapatinya, maka hendaknya ya, kalian menjadi pendamping hidup dari nabi tersebut. Maka wanita-wanita ini tertawa mendengarkan perkataan pendeta Yahudi ini. Lalu kemudian berusaha ya mengusir pendeta Yahudi ini ya sambil mengejeknya, sambil mengolok-oloknya dan melemparinya dengan batu. Ya, wanita-wanita tersebut. Kecuali satu wanita, itu Khadijah radhiyallahu anha. Ya, beliau hanya terdiam, duduk mendengarkan perkataan dari pendeta Yahudi tersebut. Ya, lalu kemudian itu teringat ya kepada Khadijah ketika Khadijah radhiyallahu anha mendengarkan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah dikenal sebagai as-sadiqul amin, seorang yang terpercaya, seorang yang bisa memegang amanah, seorang yang ya, menjalankan amanah sesuai dengan peruntukannya. Ya, hingga kabar itu sampai kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maka pada akhirnya di dalam riwayat disebutkan, ya datanglah tawaran dari Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa perdagangan Khadijah, ya barang-barang beliau ke negeri Syam untuk dijual. Ya, dan itu ya kabar itu sampai ke paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Lalu Abu Talib mengatakan kepada Rasulullah, "Ana rajulun la mala li wa qad ishtadda az-zamanu alaina wa hadhihi 'iru qaumika wa qad hadara khuruja ila Syam." Ya, Abu Talib mengatakan, "Wahai anakku, wahai keponakanku, ya sesungguhnya saya orang yang tidak punya harta yang berlebih dan kita merasakan kesempitan. Maka hendaknya engkau pergi ya bersama dengan atau membawa ya barang dagangan dari Khadijah ke negeri Syam." Maka Rasulullah SAW pun menyetujui hal tersebut. Khadijah pun mengirimkan ya salah seorang dari pembantunya yang bernama Maisarah, dan Maisarah ini seorang lelaki, ya seorang laki-laki untuk menemani Rasulullah SAW. Hingga akhirnya pun Rasulullah sampai ke negeri Syam, dan kemudian beliau berdagang di sana, dan Maisarah ini melihat ya betapa besar dan agungnya serta mulianya akhlak Rasulullah SAW di dalam urusan jual beli. Ya, dan disebutkan bahwa watak seseorang, sifat asli seseorang itu dapat terlihat ketika dia berjual beli, ketika kita berurusan dengannya dengan urusan harta. Maka itu akan ya membuka tabir yang menutupi sifat aslinya. Rasulullah SAW ketika beliau ya berurusan dengan harta ini, ya beliau menunjukkan kemuliaan yang pada akhirnya ya itu diceritakan ya oleh Maisarah kepada Rasulullah kepada Khadijah radhiyallahu anha tentang betapa mulianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan ya perdagangan tersebut. Kemudian timbullah keinginan dari Khadijah
untuk agar kiranya Rasulullah mempersunting dirinya, menikahi dirinya. Maka ia pun ya mengutus Maisarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Ya, tetapi sebelum Maisarah diutus, ya, Khadijah mengutus salah seorang temannya yang bernama Nafisah bintu Munayyah. Dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh beliau mengatakan bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha mengutusku. Lalu kemudian ya aku sampai kepada Rasulullah, lalu kemudian mengatakan kepada Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya apa yang membuat engkau belum menikah wahai Muhammad? Maka kata Rasulullah, ya saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya harta yang banyak untuk menikah. Maka kata Nafisah, bagaimana pendapatmu? Ya, kalau ada seorang wanita yang cantik, yang memiliki harta, yang memiliki jabatan atau terpandang dan dari keluarga yang baik-baik ingin dinikahi oleh dirimu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, siapa? Ya, kata Nafisah, Khadijah. Ya, maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu iya. Ya, maka akhirnya Nafisah pun kembali kepada Khadijah mengabarkan hal tersebut, dan Khadijah mengutus Maisarah ya kepada Rasulullah SAW untuk memastikan hal tersebut. Hingga akhirnya ya datanglah paman beliau yaitu Abu Talib kepada keluarga Khadijah. Ya, dan disebutkan bahwasanya ya ayah dari Khadijah ini sudah wafat, sehingga yang menjadi wali pernikahannya adalah pamannya. Ketika Abu Talib ya beserta dengan Hamzah paman Rasulullah SAW datang bertemu dengan pamannya Khadijah yang bernama Amr bin Asad, ya beliau mengatakan perkataannya, ya beliau berkhutbah di hadapan ya paman dan keluarga dari Khadijah, mengatakan ya alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah, allazi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim, yang menjadikan kita semua ini berasal dari keturunan Ibrahim dan keturunan Ismail, ya, dan ia menjadikan kita penjaga dari rumahnya yang mulia yaitu Ka'bah. Wa ja'ala lana baitan mahjujan wa haraman aminan, dan menjadikan ya tempat ini sebagai tempat bernaung kita, berlindung kita yaitu Makkah, ya, dan menjadikan kita sebagai orang yang terpandang. Summa inna ibna akhi hadza Muhammad, kemudian ya anak dari saudaraku ini yaitu Muhammad bin Abdullah, la yuzan birajulin illa rajaha bihi syarafan wa nubulan wa fadlan wa aqlan, tidaklah dia jika dibandingkan dengan orang-orang lain ya dari sisi akalnya, kemuliaannya, keutamaannya, kebaikannya, ya jika dibandingkan dengan orang lain, maka Muhammad ini ya jauh lebih mulia jika dibandingkan dengan mereka semua. Fa in kana fil mali kullun, ya kata Abu Talib, meskipun kalau dari sisi harta, ya hartanya keponakanku ini sedikit, ya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Ya, fa innal mala dhillun zail, kata Abu Talib, karena sesungguhnya ya harta itu akan hilang, ya bisa saja dia pergi. Wa Muhammadun mimman qad araftum qarabatah, ya, dan Muhammad ini sudah kalian tahu tentang bagaimana tali ya kekerabatannya, tentang ya silsilah keluarganya. Maka ia pun datang, ya, wa qad khataba ilaikum ragiban karimatakum Khadijah, dia datang kepada kalian untuk melamar ya kemuliaan kalian yaitu Khadijah. Ya, wa qad bazala laha minas sadaqi ma hakama ajiluhu wa ajiluhu, ya, dan dia membawa mahar, ya dia membawa mahar ya kepada kalian, dan disebutkan bahwasanya mahar Rasulullah SAW adalah 30 ekor unta, ya 30 ekor unta, ya bukan sebenarnya sedikit itu, ya, sehingga Rasulullah SAW pun tidak dapat dikatakan beliau ini adalah seorang yang miskin, ya. Wa huwa wallahi ba'da an hadza naba'un 'azim wa khatarun jalil, ya, maka pada akhirnya ya Rasulullah pun menikahi Khadijah radhiyallahu anha, ya, dan membuat acara walimah, acara ya makan-makan dengan menyembelih beberapa unta dan ya memberi makan kepada orang-orang, ya, dan Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang pertama dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun pendapat tentang ya bagaimanakah atau berapa umur Khadijah ketika Rasulullah SAW menikahinya. Ya, adapun beliau menikahi Khadijah pada saat beliau berumur 25 tahun. Ya, adapun Khadijah
ya ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Di antara mereka ya ada yang mengatakan bahwasanya umur Khadijah pada saat dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun ya. Dan di antara mereka mengatakan bahwa ya umur Khadijah pada saat dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kurang dari itu. Ya kurang dari 40 tahun. Dan masing-masing memiliki pendapatnya. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa ya umurnya Khadijah bukan 40 tahun, mereka mengatakan bahwasanya Khadijah ini memiliki 6 orang anak. Ya, sehingga kalau seandainya beliau dinikahi 40 tahun, ya maka ya secara perhitungan agak sulit ya beliau memiliki ya 6 orang anak. Ya, tetapi ya pendapat yang membantah itu mengatakan ya tidak menutup kemungkinan ya kalau 40 tahun masih bisa melahirkan sampai ya 6 orang anak. Dan insyaallah itu akan kita ya bahas di pertemuan yang akan datang ya bagaimana Khadijah radhiyallahu anha melahirkan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan tidak ada anak Rasulullah dari kalangan laki-laki yang hidup ya, semuanya wafat ya hingga akhirnya Rasulullah dicelah oleh orang-orang musyrikin Makkah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apa yang kurang datang dari saya pribadi semoga bermanfaat, dan setelah ini saya minta izin untuk melanjutkan ke kampus Mahatalbir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.